Cibadak Angkatan 11 Kabupaten Purworejo. Saya Ika Setiana dari SD Negeri 1 Cibadak sebagai supervisor. Saya Novi Ritasari dari SD Negeri Tegasari sebagai coach. Saya Suhada dari SD Negeri Kalibungu sebagai coaching. Akan melaksanakan demonstrasi kontekstual coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Novi. Kira-kira nanti Bu Ika sibuk tidak ya setelah pulang sekolah? Alhamdulillah kayaknya tidak ada kegiatan, jadi tidak sibuk Bu Novi. Ada apa nih? Begini Bu Ika, saya ingin meminta bantuan Bu Ika untuk menjadi observer saya ketika saya melakukan coaching dengan Pak Hada. Karena kemarin itu Pak Hada punya rasa-rasa ingin melakukan mau ceritalah sesuatu tentang permasalahannya Pak Hada ke saya. Jadi saya meminta bantuan Ibu, jika misalnya Ibu nanti tidak keberatan dan punya waktu bisa menjadi observer saya ketika saya coaching dengan Pak Hada. Wah, boleh. Bisa menggunakan alur apa nih Bu saat coaching dengan Pak Hada? Nanti rencananya itu mau menggunakan alur Tirta Bu. Oh, baik. Iya. Bagus ya. Jadi sebelum melakukan coaching kita bahas rubrik penilaiannya terlebih dahulu ya Bu Novi ya. Iya, baik Bu. Iya. Nanti ketika saya menjadi observer, saya akan menilai, mengamati bagaimana terjalinnya kemitraan antara Bu Novi dengan Pak Hada, kemudian bagaimana coach bisa memberikan pertanyaan berbobot dan juga bagaimana coach bisa mendengarkan secara aktif. Gitu ya Bu ya? Oke Bu. Nah, kemudian kompetensi apa nih dalam coaching yang ingin dikembangkan oleh Bu Novi? Nah, untuk rencananya nanti itu kompetensi yang ingin saya kembangkan ketika saya coaching dengan Pak Hada itu ada dua Bu. Iya. Yang pertama itu nanti mendengarkan secara aktif. Iya. Yang kedua itu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach ataupun Pak Hada. Oh iya, jadi yang ingin dikembangkan oleh Bu Novi adalah memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif ya Bu ya? Betul. Oh iya, lah dari kompetensi tadi nih, kompetensi mana yang ingin Bu Novi saya amati secara spesifik? Saya untuk kali ini lebih fokus ke mendengarkan secara aktif Bu. Oh iya, mendengarkan secara aktif ya Bu Novi ya. Iya. Oke, bagus. Lalu indikator ketercapaian yang ingin Bu Novi capai apa Bu Novi? Untuk indikator dari mendengarkan secara aktif itu ketika saya dengan Pak Hada nanti saya itu bisa mendengarkan secara fokus ceritanya Pak Hada, kemudian memberikan respon yang positif gitu terhadap Pak Hada, juga memberikan respon baik itu verbal maupun non verbal seperti angkukan ataupun senyuman begitu. Oke ya, bagus sekali Bu Novi ya. Semoga nanti acara coachingnya dengan Pak Hada bisa berjalan dengan lancar ya Bu Novi ya. Iya Bu, amin. Iya, ya sudah, silakan dimulai acara coachingnya. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Novi. Waalaikumsalam Pak Hada. Maaf Bu, sebelumnya saya ingin mau sebentar, boleh Bu? Boleh, kebetulan ini sedang senggang ada kegiatan, ada apa Pak Hada? Oh jadi ini Bu, aku ada waktu gini Bu. Saya dari kemarin-kemarin itu kepikiran Bu. Istilahnya ya sampai mati lah istilahnya. Banyak terjadi tindakan bullying antar siswa di sekolah saya. Ini gimana ya Bu ya? Jadi Pak Hada itu punya masalah terkait bullying antara siswa. Nanti kita mungkin jadi ini berarti diskusi kita hari ini tujuannya untuk mencari solusi tentang itu ya Pak ya. Oke. Mungkin hari ini saya mau tanya dulu Pak Hada, dari skala 1 sampai 10 itu di posisi berapa nih
belum punya solusinya nih, bingung kan, dari skala 1 sampai 10 Pak Ada itu belum menemukan solusinya yang yakin Pak Ada lakukan itu di skala berapa? Paling 2 Bu. 2. Oh ya, baiklah, nanti kita akan coba cari solusinya bareng-bareng ya Pak Ada ya. Kita nanti bisa ketemu solusi yang terbaik dari masalah ini Pak. Iya Bu, saya berharap seperti itu. Nanti terus apa nih masalah bullyingnya itu tentang apa Pak Ada? Gini Bu, yang terjadi yang saya tahu itu ada anak-anak yang secara verbal itu ngata-ngatain temannya, memanggil namanya dengan nama orang tua. Ada juga fisik, bahkan ada yang menendang. Terakhir juga ada yang memalak Bu. Cuma masalahnya ya saya merasa itu ya anak-anak gitu. Cuma di sini gini, saya rasa itu ya ini bukan hanya di kelas saya, juga di kelas lain. Ada beberapa rekan guru yang kayaknya tidak begitu peduli kalau kegiatan ini. Sebenarnya kurang ngeh lah untuk anak-anaknya mereka, didik mereka itu menghubungi kayaknya santai-santai saja. Nah, emang berat sih Pak kalau misalnya bullying antar siswa kalau tidak dicegah ataupun tidak ditangani langsung nanti takutnya kan bisa berlanjut-lanjut. Iya. Melihat seperti itulah keadaan, ternyata ada guru yang apa tadi Pak? Ya, Ya. Nah kalau saya sih nggak mengatakan jelek itu enggak, cuma ya kayak kurang peduli. Iya, yang guru yang kurang peduli. Langkah apa nih yang mau Pak Hatta lakukan rencananya? Ya rencananya saya ingin sampaikan kepada sekolah agar nanti dibawa ke rapat sekolah untuk mengadakan program sekolah anti bullying Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, kedepannya saya juga ingin ada MOU dengan polisi, sehingga kita sebagai guru juga tidak sampai salah penanganan, sehingga malah justru kita sebagai guru dapat masalah berbulan hari dalam menangani tindakan bullying ini. Oh, bagus itu Pak rencananya dengan membawa bullying tadi ke rapat kemudian memintakan sekolah anti bullying ya. Itu sudah bagus untuk dilakukan banyak dan tidak banyak rencana. Nah, dari selama ini nih yang sudah Pak Ada lakukan itu apa? Itu kan kalau rencananya. Kalau yang sudah Pak Ada lakukan ada nggak? Saya sudah melakukan beberapa anak yang melakukan tindakan bullying ya. Saya restitusi juga, sudah saya tindak. Ya terpaksa juga karena itu pelanggaran terlalu keras, saya beri hukuman juga loh. Ya cuma hukuman yang begitu. Dan juga karena kalau itu bukan kelas saya, sudah saya laporkan ke guru kelasnya. Cuma sepertinya ya mereka tanggapan mereka kurang begitu, menurut saya ya belum begitu maksimal. Bagus itu Pak bisa melakukan restitusi. Tapi ketika Bapak melakukan restitusi ada hambatannya nggak Pak? Ya hambatan itu banyak karena kadang anak kurang terbuka, tidak mengaku kesalahannya. Kadang Bapak sudah direstitusi mulai lagi. Akhirnya ya terpaksa kalau yang pelanggaran terkeras tetap saya beri hukuman, tapi yang begitu. Iya sih Pak, pasti setiap hal itu pasti ada tantangan. Jadi untuk mengatasinya itu bagaimana Pak dari Pak Ada, dari hambatan yang tadi Bapak sebutkan tadi? Ya yang seperti saya sampaikan di awal tadi, sebenarnya ini akan saya bawa ke ranah rapat sekolah dan saya berharap benar-benar diperhatikan sebagai program sekolah. Dan juga itu yang tadi sudah saya sampaikan bahwa berharap pihak sekolah kita atau sekolah saya ini ada MOU yang bekerja sama dengan pihak kepolisian belum ada penanganan. Bukan berarti istilahnya nanti permasalahan diserahkan ke polisi, artinya perlu bimbingan dari kepolisian bagaimana mengamankan tindakan siswa ini agar kita tidak melanggar aturan, dan juga siswa juga lebih paham bahaya bullying itu apa dari pihak kepolisian sendiri yang akan menyampaikan. Mungkin saja
dari pihak kepolisian menjadi pembina upacara di hari Senin, gitu, memberi pengarahan kepada siswa-siswa secara langsung. Begitu rencana saya. Bagus itu Pak rencananya. Kira-kira mau mulai kapan tuh Pak rencananya? Ya ini karena sekarang masih STS, mungkin minggu depan tuh. Oh mau minggu depan. Minggu depan kan saya usulkan ke sekolah, mungkin kita bahas dulu. Gitu sih. Seberapa yakin atau seberapa komitmen Bapak untuk keberhasilan rencana yang Bapak tadi rencanakan itu? Saya yakin sekali ini bisa berhasil karena kan bukan hanya saya sendiri, tapi dukungan dari apabila nanti Pak sekolah mendukung dan beberapa rekan mendukung, semua akan berhasil gitu. Sehingga sekolah ya bisa bebas dari bullying. Oke Pak, saya tunggu ya untuk rencananya. Semoga rencana yang tadi Bapak ada sampaikan itu bisa segera terlaksana dan sekolah anti-bullying itu secepatnya akan tercipta. Ya, amin. Iya. Ya, terima kasih. Ini yang saya segera tangan dan maaf ini sudah saya berikan azan Bu. Saya undur diri Bu. Iya Pak. Terima kasih sekali Bu meluangkan waktunya. Oke, terima kasih Oke. Pak Ada. Saya juga terima kasih sama Pak Ada sudah mau cerita nih sama saya. Oke, itu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Ika. Iya, bagaimana nih tadi proses coachingnya dengan Pak Hada? Tadi sih untuk proses coachingnya itu sudah berjalan lancar Bu. Iya. Tadi dari seginya dari Pak Hada sendiri tadi sudah menyampaikan semua permasalahan yang menjadi beban pikirannya Pak Hada. Terus dari saya sendiri saya juga merasa senang karena saya itu bisa membantu Pak Hada dalam menemukan solusinya. Kemudian saya bisa membantu Pak Ada dalam menggali potensi yang belum Pak Ada sadari begitu. Oh iya, jadi apa yang Bu Novi rasakan setelah melakukan coaching dengan Pak Hada, Bu? Tentu perasaan saya itu senang karena saya itu bisa membantulah Pak Ada dalam menemukan solusinya begitu Bu. Iya, jadi apa yang tadi sudah dilakukan oleh Bu Novi saat coaching dengan Pak Hada? Untuk tadi yang sudah saya lakukan coaching dengan Pak Ada, saya tadi berusaha untuk menggunakan pendekatan Tirta begitu. iya. Kemudian tadi saya juga sudah berusaha untuk memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Ada. Kemudian saya berusaha untuk mendengarkan secara aktif terhadap ceritanya Pak Ada dan yang terakhir itu saya berusaha untuk menghadirkan fokus saya ketika Pak Ada itu bercerita. Oh iya, alhamdulillah ya berjalan lancar ya. Tadi Ya. juga saya sudah melihat dan mengamati bahwa waktu Bu Novi coaching dengan Pak Hada itu sudah menggunakan alur Tirta ya, sudah bagus dan lengkap mulai dari tujuannya, identifikasinya, kemudian ada rencana maupun juga tanggung jawab. Iya, Ya, Bu. tadi juga Bu Novi sudah menerapkan prinsip kemitraan ya, di mana Bu Novi itu bersikap setara dengan si Kuci, dengan Pak Hada. Kemudian juga memberikan pertanyaan berbobot kepada Pak Hada dan mendengarkan secara aktif. Terlihat tadi ketika Bu Novi merespon Pak Hada dengan anggukan, dengan senyuman, seperti itu ya Bu Novi ya. Iya Bu, karena tadi itu emang saya itu saya itu bersikap seperti teman lah kepada Pak Ada, biar Pak Ada itu ketika bercerita kepada saya itu lebih nyaman gitu kan. Beda kalau misalnya ada jarak antara saya dengan Pak Ada gitu kan, nanti mungkin Pak Ada merasa kurang nyaman atau belum bisa mengeluarkan pendapatnya gitu loh. Kalau saya itu tadi itu berusaha saya itu seperti teman akrab dengan Pak Ada. Wah, bagus sekali ya Bu Novi ya. Iya. Nah, kira-kira kompetensi coaching mana nih yang ingin Bu Novi kembangkan setelah tadi sudah melakukan proses coaching dengan Pak Hada? Untuk tadi kan saya di kemarin itu kalau tadi ya Bu ya. Iya. Kalau tadi itu saya itu kan lebih mengembangkan ke mendengarkan secara aktif. Kalau untuk kedepannya rencana saya itu saya ingin
memberikan pertanyaan tersebut Bu. Oh, Jadi iya. setelah saya bisa menanyakan secara aktif, harapan saya itu bisalah membuat pertanyaan ataupun memberikan pertanyaan yang berbobot yang itu tuh bisa menggali potensi yang dimiliki oleh Puji ketika dia itu bercerita kepada saya begitu. Oh iya, kalau begitu ya, Bu Novi itu sudah terlihat menghadirkan secara penuh ya, sudah hadir secara penuh sebelum dan saat proses coaching ya Bu Novi ya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ya Bu. Iya Bu, untuk kedepannya saya juga mungkin akan minta bantuan Ibu lagi Boleh. untuk mengamati proses coaching yang saya lakukan, entah itu nanti dengan Pak Hada ataupun dengan rekan yang lainnya begitu. Jadi saya mohon bantuan kepada Ibu kedepannya untuk bisalah memberikan masukan ketika saya itu melakukan coaching. Oke, besok ketika Bu Novi mau melakukan coaching bisa hubungi saya. Insya Allah saya ada waktu luang ya Bu ya. Nah, sepertinya cukup ya Bu untuk observasi hari ini. Semoga apa yang kita bahas, apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan bisa mendatangkan manfaat untuk kita semua. Gitu ya Bu Novi ya. Iya Bu. Ya sudah terima kita kasih. akhiri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.